Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Tondang. Saya dari Rasimu 2. Kali ini saya ingin mempresentasikan ujian praktikum atau praktik dari reinforcement learning saya. Nah, di sini tanpa basa-basi kita langsung aja masuk ke PowerPoint-nya. Judulnya itu bisa dilihat di sini ya, mencari jalan tercepat menggunakan metode key learning dan plus greedy gitu ya. Ini untuk nama saya Muhammad Alfan Tondang dari Rasimu 2. Agenda kita di PowerPoint ini itu adalah ada 5 nanti ya. Jadi yang pertama itu adalah latar belakang, lalu yang kedua adalah teori algoritma RL yang digunakan atau reinforcement learning yang digunakan, pemodelan RL, performa dari si RL itu sendiri, dan juga ada si analisa dan juga kesimpulan di terakhir. Latar belakangnya adalah reinforcement learning atau RL adalah area pembelajaran mesin yang berkaitan dengan bagaimana agen atau agen cerdas harus mengambil tindakan dalam lingkungan untuk memaksimalkan gagasan hadiah kumulatif atau reward ya. Reinforcement learning adalah salah satu dari 3 paradigma pembelajaran mesin dasar, di samping pembelajaran yang diawasi dan pembelajaran tanpa pengawasan. Yang dimana kali ini kita akan menggunakan si RL ini, metode yang kita gunakan adalah si key learning, plus kita menggunakan greedy, e-greedy maksudnya, untuk mencari jalan tercepat menuju sebuah goal. Untuk teori algoritmanya sendiri adalah kita menggunakan si key learning ya. Jadi kita akan menjelaskan si key learning. Key learning disebut juga sebagai model free algorithm ya. Jadi dia bukan base. Nah, di sini kenapa dia disebut dengan model free? Penjelasannya itu adalah karena algoritma RL itu tanpa model untuk mempelajari polisi yang memberitahu agen tindakan apa yang harus diambil dalam keadaan apa. Artinya adalah si RL ini, maksudnya si key learning ini, dia itu tanpa model ya, tanpa model. Dia nggak memerlukan model di sini. Bisa dilihat di sini. Dia tidak memerlukan model atau environment. Nah, jadi dia nggak mengetahui lingkungannya. Jadi nanti dia itu akan tahu lingkungannya saat dia nanti eksplorasi dan juga eksploitasi, yaitu dia akan menjelajahi lingkungannya lah. Disitulah nanti dia mengenal si lingkungannya itu sendiri, kayak gitu. Dan dapat menangani masalah dengan transisi stokastik dan reward tanpa memerlukan adaptasi. Untuk pemodelannya adalah saya menggunakan learning rate-nya itu 0,01, yang dimana learning rate itu sangat mempengaruhi ya. Jadi learning rate itu berfungsi ya. Kalau misalnya learning rate-nya itu mendekati 1, artinya nanti si project-nya itu atau si agennya, dia enggak detail untuk menjelajahi si environment-nya. Jadi dia belajarnya itu terburu-buru lah istilahnya. Cepat kali dan nanti belajarnya, sehingga nggak dapatnya gitu semua gitu kan. Nah, jadi kita akan buat dia itu lebih jauh dari 0, dari 1 maksudnya, lebih jauh dari 1. Nah, kerugiannya memang ada kerugiannya. Jadi kalau misalnya lebih dekat dari 1, maka programnya itu pastinya ya, karena dia memang terburu-buru gitu ya untuk mempelajarinya, untuk mempelajari si environment-nya, maka otomatis lebih cepat untuk si agennya ini tuh menyelesaikan programnya. Nah, tapi kalau misalnya learning rate-nya itu kecil, dia memang lebih detail tapi lebih lama kayak gitu. Cuman di sini nggak jadi masalah ya, karena memang program kita juga nggak gede-gede kali, jadi nggak terlalu lama kalau misalnya kita letakkan 0,01. Di sini gamanya kita pakai 0,9, epsilonnya juga begitu. Episodenya kita akan buat sampai 1000 ya, supaya dia lebih mantap gitu untuk keliling-keliling environment-nya. Di sini kita akan menggunakan 3 file, yaitu yang pertama adalah env atau environment. File ini kita gunakan untuk menyusun semua environment ya di dalamnya nanti di dalam program kita. Lalu ada run agent, di sini file untuk menjalankan program. Lalu ada namanya itu agen brain menyesuaikan model, yang dimana model kita kali ini itu adalah key learning. Jadi nanti kita susunlah semua parameternya itu ada di agent brain gitu. Saya menggunakan beberapa foto sebagai collision dan juga 2 objek masing-masing untuk agen dan juga goal. Jadi saya menggunakan gambar juga di situ. Sebelum kita masuk ke performa, ya enggak, kita jelasin lah performanya.
Jadi ini adalah hasil yang setelah saya run tadi ya. Jadi bisa dilihat di sebelah kanan ini yang warna biru ini tuh ada ya, ada 1.000 ya, ada 1.000 episode dan stepnya itu makin lama makin bagus gitu. Awalnya dia tuh untuk mengelilingi satu episode itu membutuhkan step yang lumayan banyak ya, lebih dari 300. Cuman setelah sampai di sekitar 700-an ini ya mungkin, dia jadi nggak perlu lama-lama untuk menyelesaikan satu episode ya. Jadi stepnya itu nggak banyak. Karena dia memang udah tahu di mana, dia udah mendapatkan nih, udah mendapatkan di mana sih goalnya gitu. Jadi nggak banyak-banyak dia. Nah, jadi kok misal tadi episodenya tuh sedikit ya, episodenya tadi itu sedikit, maka misalnya episodenya cuma 500 nih, maka dia masih belum dapat sebenarnya untuk environment-nya. Alhasil nanti kurang bagus lah untuk si learning ya. Nanti kita jalan-jalan kemana-mana dia hasilnya. Jadi ini kan udah kayak metode tercepat gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti episodenya tuh dikit, dia nanti entah kemana-mana gitu jalannya. Entah jalan mana lah pokoknya yang dia dapat duluan untuk mencapai si goalnya kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ini yang kanan itu adalah episode via cost, artinya itu adalah biayanya ya. Jadi ini kan saya ke atas nih ya, naik ke atas. Ini itu artinya bagus. Jadi dia em, maksudnya kalau misalnya dia ke bawah nanti ya, jadi nilai nanti itu min, di situ nggak bagus. Kenapa? Karena artinya dia itu ini terlalu banyak nilai minusnya ya. Jadi terlalu banyak nilai minusnya. Jadi dia ke bawah gitu. Entah kemana-mana nanti dia jalannya itu. Itu kok misalnya dia ke bawah, itu nanti sama ya, sama seperti yang biru juga. Nanti dia jadi banyak kali gitu, kayak entah jalan kemana-mana. Cuman perbedaan dari yang biru dan merah ini adalah, kalau yang biru, itu dia jalannya tak kemana-mana. Pokoknya yang dia pertama kali atau yang sekian kalinya lah, dia mencapai si goalnya gitu kan. Misalnya 500. 500 nih mungkin yang tinggi nih lah. Dia 300 lebih nih, 300 lebih langkah. Otomatis nih penuh semua nih, biru-biru gitu. Otomatis semua nih penuh biru-biru semua. Karena ya dia untuk mencapai si goalnya itu keliling-keliling dah, ditabraknya lagi jalannya, dilewati lagi jalannya gitu kan. Kalau yang merah ini dia itu lebih ngarah ke em, sia-sianya gitu loh. Jadi misalnya kita buat kayak gini ya, nih misalnya ini udah bagus gini ya. Cuman mungkin karena si tadi ya, mungkin episode tadi itu nggak memenuhi, alhasil dia di sekitaran sini aja, di sekitaran jalannya ini gitu. Jadi nanti mungkin dia ada di sini, habis itu ada di sini gitu jalannya. Jadi dia em, terlalu banyak juga memakan biaya gitu ya. Jadi karena si cost-nya tadi ya, gara-gara si em, episode-nya tadi ya maksudnya. Jadi episode-nya sedikit, alhasil em, dia belum menemukan step yang terbaik ya, gitu kan. Dia belum menemukan stepnya itu belum belum inilah, belum normal gini stepnya. Tapi dia udah dipaksa berhenti gitu kan. Alhasil ya cost-nya itu malah jadi minus gitu. Kalau misalnya kayak gini kan udah pas ya. Jadi pas di akhir ini dia naik, begitu juga ini ya. Di akhir dia naik gitu. Sebelumnya pas dia acak-acakan gini dia turun gitu. Nah, kita akan langsung masuk aja ya untuk ke programnya. Jadi ini ada si ininya ya. Ini tadi saya ngetes nih. Nggak berubah namanya ya. Ini saya ngetes. Ini yang akan saya kumpulkan sebenarnya. Karena agak sedikit pening tadi. Jadi agak saya buat namanya kayak gitu. Aduh, gitulah ya. Kita akan buat Simo 2. em, Nama saya. Oke, ini dia. Nah, ini tuh untuk yang EPINB-nya, cuman saya akan jelasin itu dari environment ya, yang di mana aja saya ubah. Jadi ini saya menggunakan project yang sebelumnya juga ya, karena memang kita disuruh lebih baik untuk menggunakan project yang sebelumnya. Tapi di sini saya akan mengubah beberapa hal gitu ya, terutama di environment-nya gitu. Jadi di sini environment-nya saya menggunakan background ya. Jadi sebelumnya itu tidak menggunakan background, saya menambahkan background.
Dan dimana backgroundnya itu ada di image-nya namanya BG. BG itu luar angkasa gini ya, gitu. Nah, lalu untuk environment-nya lagi kita buka. Di sini tuh kan banyak ya, apa namanya, banyak sekali gitu loh untuk apanya, gambar-gambar ya atau collision ya. Nah, tapi di sini saat saya download untuk gambar-gambar ini semua, ini kan gede-gede ya, nih gede-gede gitu. Nah, kalau dia gede-gede gini, itu dia artinya em, ini tuh ukurannya, kalau misalnya dilihat ya, ini tuh ukurannya 512 kali 512. Dan itu gede kali gitu. Sedangkan environment kita itu cuma 50 pikselnya. Otomatis nanti dia penuh gitu satu layar. Jadi di sini saya menggunakan resize. Saya resize lah si fotonya supaya dia 50 kali 50 supaya sesuai. Dan supaya dia tuh bisa masuk gitu ke kotak-kotaknya nanti ya. Atau ke gridnya. Ke gridnya gitu. Oke, lalu saya mengubah beberapa posisinya ya. Di sini saya mengubah beberapa posisinya. Lalu eh, saya mengubah juga di Agent Brain. Jadi sebelumnya itu oh bukan di Agent Brain ya, saya ubah maksudnya. Maaf. Saya ubah itu di Run Agent. Jadi sebelumnya tuh agentnya tuh jalannya 700. 700 karena memang di sini ya di environment itu saya tambahin ya. Jadi saya tambahin untuk obstacle ini saya tambahin atau collision ya. Collision itu saya tambahin lagi lebih banyak. Lalu untuk si ininya ya, untuk gridnya itu saya juga tambahin lagi gitu. Nah, karena memang saya tambahin, otomatis dia juga perlu waktu lagi gitu. Dia perlu episode tambahan untuk dia bisa menjelajah semuanya lagi. Alhasil saya tambah sampai 1000 gitu. Karena sebelumnya saya tes di sekitar 700, hasilnya itu buruk dan negatif dia. Untuk yang cost-nya tadi. Dan untuk yang episode per step-nya tadi hancur gitu. Jadi saya buat 1000, hasilnya itu seperti yang ada di sini ya. Jadi bagus gitu. Nah, ini mungkin saya runkan aja ya. Ini mungkin saya akan runkan saja. Kita akan lihat ya untuk hasilnya. Di sini episodenya 1000 ya, saya buat. Nah, ini dia akan jalan ya di sini. Nanti dia akan lama-lama terbentuk gitu, akan terbentuk untuk akan terbentuk dia untuk jalannya nanti ya. Nah, di sini dia masih belum ke jalan ya, dia masih eksplorasi di sekitar sini. Nah, udah agak jauh ya. Dia udah agak jauh nih untuk eksploitasinya sampai ke sini. Kita lihat ya apakah dia ada menyentuh bumi ya. Bumi ini itu goalnya ya bumi. Agentnya itu adalah roket, bumi ini adalah goalnya gitu. Oke, kita lihat dia masih berusaha ya, dia masih jalan-jalan di sini. Ini memang masih sebentar ya, ini masih ke episode sekian, ini masih episode beberapa aja ini, masih ratusan. Dan sepertinya memang masih di bawah 500 episode ya, karena dia memang masih belum jauh kali juga untuk eksplorasinya. Kita tunggu aja ya. Oke, dia masih terus mencari, mencari, mencari. Nanti dia akan mencari jalan yang tercepat gitu. Oke, oke. Em, nah, di sini dia kan tadi tuh kan acak-acak ya. Jadi nanti dia di sini tiba-tiba muncul di sini gitu kan. Kayak terlalu cepat gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya. Dia udah mulai berbentuk nih jalannya nih. Dia udah mulai mengulangin jalan yang itu aja gitu. Kalau bisa dilihat. Nah, ini tadi dia udah sampai sini juga ya. Udah nyentuh bumi beberapa kali dia. Nah, tinggal dia memetakan jalan yang tercepatnya gitu. Dia lagi eksplorasi jalan tercepatnya. Nah, dia masih ngulang-ngulang lagi ya. Ini dia lagi nyari nih jalan tercepatnya gitu. Kita tinggal tunggu aja ya. Oh ya, ini hasilnya. Nanti dia nggak mesti hasil kayak gini ya. Itu tergantung dianya nanti. Bisa aja nanti dia dari atas sini, baru ke sini gitu. Bisa aja. Karena dia kan nyari yang paling pertama kali dia kan, atau yang paling terakhir lah. Yang paling terakhir dia temuin gitu jalannya. Nah, jadi dia nggak mesti sesuai dengan jalan ini gitu. Oke, kita lihat lagi ya jalannya ini.
Dia masih mencari-cari ya, masih eksplorasi dia. Dia masih eksplorasi. Oke, udah menyentuh lagi ya, udah menyentuh bumi lagi dia tadi ya. Jalan dia, dia nyari. Oke, dia nyentuh lagi. Oke, dia udah mulai ngarah sini nih, nih. Nah, ini udah mulai berbentuk ya, udah mulai berbentuk garis gini tadi. Sebentar, dia udah mencari-nyari terus ya, mencari-cari terus dia. Nah, nih, udah mulai lurus lagi. Dia udah jarang nih, ke sini sama ke sini udah mulai jarang deh. Nah, ini. Oke, bisa dilihat ya. Em, oke, kita hapus, kita hapus. Oke, nah, di sini sayang sekali ya, agak sedikit lama dia untuk mencari jalannya. Cuman di sini, nah ini dia, seperti yang saya bilang ya, untuk hasilnya itu nggak mesti sama juga gitu. Dan di sini sayangnya lumayan jelek sih yang ini. Karena bisa dilihat ya untuk episodenya, untuk cost-nya dan juga untuk via step-nya hancur gitu ya bisa dibilang. Nah ini banyak deh kan, banyak titik-titik birunya lagi. Itu ya tergantung dia juga sih gitu kan. Nah itu episodenya juga mungkin episodenya memang masih tipis sekali ya tadi ya. Ini kan nggak terlalu banyak gitu maksudnya. Nah jadi mungkin kita bisa taruh episode nanti di 1.500 gitu. Itu pasti udah bagus dia untuk hasilnya gitu ya. Nah untuk kesimpulannya, ini dia. Model key learning adalah salah satu model yang cepat menurut saya. Namun kita juga harus pandai-pandai meletakkan nilai kepada setiap parameter ya, termasuk tadi kepada episode, karena itu akan mempengaruhi hasil akhir agen menemukan goalnya. Dan juga ya setiap dia nge-run itu nggak selalu sama ya, gitu kan. Itu udah tau lah kita. Kalau di AI ini tuh nggak setiap saat sekali run itu kayak sama semua gitu, enggak. Jadi dia punya kemungkinannya sendiri. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.